Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairun Nisa dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Di dalam video ini saya akan memaparkan UAS dari pengantar bisnis, yakni saya mendapatkan tugas 13 format rencana bisnis, di mana format ini terdiri atas pendahuluan, aspek pemasaran, dan aspek organisasi dan manajemen. Di mana yang saya akan paparkan itu adalah rencana bisnis saya ke depannya, yakni sebuah rumah jahit yang akan saya namakan Rumah Jahit Family, yang terdiri atas keluarga saya yang akan berkontribusi di dalam usaha saya ini. Langsung saja, sejarah berdirinya usaha Rumah Jahit Family yang bergerak di dalam bidang industri dan distributor pakaian jadi yang diproduksi, di mana mencakup berbagai jenis pakaian muslimah syar'i. Proses dari penjualannya yaitu mengerjakan pesanan konsumen dan membuat produk dengan brand sendiri dengan target pemasaran sudah mencakup ke seluruh wilayah di Indonesia. Rumah Jahit Family didirikan pada tanggal 17 Desember 2022 oleh Khairun Nisa yang berkedudukan di Kota Sinjai. Kini di tahun pertama, Rumah Jahit Family juga berencana akan membuka sebuah cabang di luar kota. Nah, sehubungan dengan banyaknya keluarga yang punya bakat dalam hal menjahit, hal inilah yang kemudian menjadikan saya bagi saya pribadi untuk membuka usaha, terutama membuka lapangan kerja khususnya kalangan perempuan. Begitupun dengan menyediakan pakaian muslimah syar'i yang diharapkan menjadi syiar dakwah di lapisan masyarakat, menyadari bahwa dakwah itu membutuhkan sebuah dana yang tidak kecil, memacu semangat kerja mereka agar bisa ikut andil di dalam menopang dana dakwah yang semoga dapat menjadi amal jariah bagi kita semua. Nah, bermodalkan uang gaji pribadi saja sejumlah 17 juta hingga terkumpul 32 juta untuk membeli mesin pokok, bahan baku, serta peralatan lainnya. Tidak mematahkan tekad saya untuk memulai dari nol. Bahkan saya pribadi, pengelola pertama dari Rumah Jahit Family ini, tidak pernah belajar sama sekali yang namanya jahit menjahit, tetapi dengan berkonsultasi dengan teman-teman yang punya bakat dalam masalah jahit menjahit, bagaimana cara menggambar polanya, menjahit jilbab, serta melalui musyawarah dan juga bantuan seorang senior yang 2-3 tenaga penjahit dan 1 orang merangkap menjadi pengelola keuangan, hanya memegang prinsip saya, yakni pasti bisa karena usaha. Nah, alhamdulillah Rumah Jahit Family Sinjai akan beroperasi insya Allah pada bulan Desember. Nah, adapun visi dan misi dari saya itu, visi menciptakan pakaian muslimah yang baik dari segi fashion maupun kualitas. Adapun misi saya yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dalam pengadaan kebutuhan masyarakat menyangkut tren cara berpakaian yang islami. Yang kedua, membantu meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat sekitar melalui industri fashion. Yang ketiga, selalu meningkatkan kinerja dan kualitas diri
dengan berpijak pada hukum syariat Islam dan kedisiplinan dengan harapan terwujudnya pelayanan yang memuaskan terhadap semua partner dan relasi kami. Yang keempat adalah semata-mata demi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan terciptanya kehidupan yang lebih berkah dan bermanfaat. Yang kelima adalah menjadi industri busana muslim yang lebih sukses lagi supaya bisa beramal dan berbuat lebih banyak buat kebaikan umat manusia, agama, Islam dan bangsa. Adapun aspek pemasarannya itu terdiri atas gambaran umum yang terdiri atas segmen pasar. Menurut segmentasi konsumen, kami dibagi di dalam 2 kategori, yaitu menurut golongan ekonomi dan menurut usia. Segmen pasar menurut golongan ekonomi terdiri atas 1. Kalangan ekonomi atas, 2. Kalangan ekonomi menengah, dan ketiga adalah kalangan ekonomi menengah ke bawah. 4 adalah kalangan ekonomi bawah, sedangkan segmen pasar menurut usia terdiri atas anak-anak, remaja, dewasa. Nah, adapun target pasar kami yaitu jumlah target pasar ini mencakup semua kalangan menengah, tengah ataupun atas, segala usia, pelajar dan mahasiswa serta perusahaan yang tentunya berdomisili di daerah Sinjai dan sekitarnya. Nah, adapun positioningnya, karena slogan penjahit pakaian yaitu pakaian sederhana adalah servis, tidak diragukan tetapi mutu diperhatikan. Kami menggunakan slogan tersebut karena ingin mempositioningkan atau sebagai gambaran kepada konsumen bahwa jasa yang kami berikan itu disesuaikan pada kebutuhan konsumen dan tetap mutu diperhatikan, sehingga bagi konsumen setelah hasil pakaian kurang memuaskan, maka kami dapat menyesuaikan agar pakaian tersebut bisa memuaskan konsumen. Serta servis yang lain adalah kami dapat mengantar pakaian yang telah jadi kepada konsumen tanpa dikenakan biaya apapun. Untuk permintaan sendiri yaitu perkiraan per produksi jumlah permintaan konsumen terhadap produk, dan kemudian diproyeksikan permintaan konsumen dalam beberapa periode per tahun mendatang seperti dengan kenaikan X% per tahun sesuai dengan kenaikan jumlah penduduk. Bisa kita perhatikan di dalam tabel ada bagian tahun dan ada perkiraan permintaan dalam unit. Nah, tahun yang saya masukkan itu adalah tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024. Nah, untuk perkiraan permintaan atau dalam unit itu terdiri di tahun 2022 itu ada 450 unit, dan di tahun 2023 itu ada 473 unit, dan di tahun 2024 itu ada 496 unit. Nah, mengapa saya mengatakan semua itu? Karena ada rincian hasil perhitungan di dalam sebuah tabel. Nah, yang pertama itu pada tahun 2022 adalah 75% dikali dengan 505 kali dengan 12 sama dengan 450 unit per tahun, atau kita katakan 30 unit per bulan. Nah, untuk yang kedua adalah pada tahun 2023 adalah 450 kali 105%, sama dengan 473 unit per tahun atau 39 unit per bulan. Nah, untuk yang terakhir adalah pada tahun 2024 adalah 473 kali 105% sama dengan 496 unit per tahun atau 41 unit per bulan. Untuk penawaran sendiri yaitu proyeksi penawaran dalam beberapa periode per tahun mendatang. Di proyeksi penawaran disesuaikan dengan permintaan seperti kenaikan X per tahun sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Bagian penawaran dari produk pesaing. Nah, ada di dalam tabel itu yang tertera nama perusahaan pesaing dan kapasitas produksi per tahun atau dalam unit. Nah, yang saya jadikan sebagai perusahaan pesaing itu adalah 2, yakni Pondok Sunnah dan Dilla Collection. Di dalam kapasitas produksi setelah saya perkirakan atau
kapasitas produksinya itu 412 unit per tahunnya. Nah, untuk di La Collection sendiri ada 368 unit per tahunnya. Nah, kalau penawaran dalam beberapa periode atau tahun mendatang untuk perusahaan Rumah Jahit Family ini sendiri, ada di tahun 2022 itu ada 350 unit kami perkirakan. Nah, untuk di tahun 2023 itu ada 323 unit, dan di tahun 2024 itu ada 280 unit. Untuk rencana penjualan dan pangsa pasar sendiri terdiri atas di dalam tabelnya itu terdiri atas tahun, permintaan, penawaran, peluang, rencana penjualan, dan pangsa pasar. Nah, untuk tahunnya kami ambil tahun dari permintaan dan penawaran, itu tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024. Nah, untuk permintaannya kita ambil dari yang pertama tadi, dan untuk penawarannya sama pun. Nah, untuk mendapatkan hasil peluang yaitu permintaan dikurangi dengan penawaran. Terus hasilnya itu ada di tahun 2022 adalah ada 100, di tahun 2023 ada 150, dan di tahun 2024 ada 216 unit. Nah, untuk rencana penjualannya sendiri kami memperkirakannya, kami berencana untuk menjual itu di tahun 2022 itu ada 80 unit, dan di tahun 2023 itu ada 115 unit, dan di tahun 2024 ada 155 unit. Nah, untuk pangsa pasar sendiri, cara untuk menghasilkannya itu rencana penjualan dikali dengan 100%, kemudian dibagi dengan peluang. Nah, untuk bagian pangsa pasar sendiri, untuk menghasilkannya itu rencana penjualan dikali dengan 100%, kemudian dibagi dengan peluang. Nah, di tahun 2022 itu peluang kami 0,8%. Nah, di tahun 2023 itu peluangnya 0,76%, dan di tahun 2024 itu 115%. Yang kelima itu adalah strategi pemasaran perusahaan dan pesaing, yang terdiri atas produk, yang mana jenis busana yang ditawarkan oleh Rumah Jahit Family bervariasi, mulai dari jubah, rok, gamis, busana muslim, pesta, dan masing-masing penambahan aplikasi payet untuk setiap pesta yang dipesan. Adapun yang kedua itu adalah price, yang mana harga yang diberikan oleh Rumah Jahit Family kepada konsumen sesuai dengan kualitas, karena semua kainnya berasal dari kain-kain berkualitas, serta busana pesta ditambahkan dengan aplikasi payet yang harganya mulai dari 500.000 untuk busana, dengan penambahan aplikasi payet sendiri yang menjadikan ciri khas dari Rumah Jahit Family. Yang selanjutnya adalah promosi. Nah, promosi yang dilakukan oleh Rumah Jahit Family sendiri yakni pembeli melalui media sosial berupa BBM, Line, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan dari mulut ke mulut, agar konsumen dapat mengenal terlebih dahulu tentang jasa jahit yang diberikan oleh Rumah Jahit Family. Nah, yang keempat adalah placement, atau Rumah Jahit sendiri berada di saluran distribusi yang strategis karena berada di tengah kota, dekat dengan sumber bahan baku seperti kain dan peralatan jahit serta payet. Selain itu juga memudahkan Rumah Jahit Family untuk memasarkan jasa jahitnya dan mengaplikasikan pelayanan tambahan berupa pengambilan ukuran ke rumah konsumen akan lebih mudah karena kemudahan transport dan akses menuju lokasi Rumah Jahit Family mudah dijangkau oleh konsumen apabila konsumen ingin datang langsung ke lokasi Rumah Jahit Family. Yang kelima itu people. Nah, Rumah Jahit Family memiliki pekerja yang memiliki suatu kemampuan khusus dalam masing-masing bidangnya, seperti kemampuan membuat pola, kemampuan mendesain, kemampuan menjahit, dan kemampuan pemasangan payet untuk busana pesta yang diinginkan oleh konsumen. Yang keenam adalah proses. Nah,
proses yang dilakukan Rumah Jahit Family, yakni pengambilan ukuran di rumah konsumen atau konsumen sendiri yang datang ke usaha Rumah Jahit Family, dan kemudian merencanakan desain yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian menghitung biaya yang diperlukan, lalu pembuatan pola busana, kemudian proses pemotongan bahan, lalu proses penjahitan busana setengah jadi atau kemudian di fitting. Nah, yang penyelesaian terakhir itu penambahan aplikasi payet di busana pesta sebagai proses akhir, kemudian diserahkan kepada konsumen. Nah, untuk penambahan payet sendiri itu khusus ya bagi yang ingin melakukan yang ingin menjahit sebuah busana pesta. Nah, kalau misal gamis ataupun jubah ataupun pakaian muslim lainnya, kami tidak menambahkan sebuah payet. Kami hanya menambahkan hiasan-hiasan berupa pita misalnya. Yang ketujuh adalah physical evidence. Nah, Rumah Jahit Family memiliki sebuah ruangan tunggu, kemudian ruang menjahit, ruang desain, ruang pola, showroom, dan kaca display untuk koleksi busana yang dimiliki oleh Rumah Jahit Family. Aspek organisasi dan manajemen sendiri terdiri atas aspek organisasi. Nah, aspek organisasi itu terdiri atas nama perusahaan atau usaha. Nah, nama perusahaan atau usaha kami itu adalah Rumah Jahit Family. Nah, kemudian nama pemilik atau perusahaan itu adalah Hairunisa atau saya sendiri, dan kemudian alamat kantor dan tempat usahanya itu di Jalan Baso Kalaka nomor 6 Biringire, Sinjai Utara. Struktur organisasi bisa kita lihat di dalam slide. Itu ada di paling atas itu ada direktur, kemudian di bawah direktur ada seorang manajer umum, dan yang kemudian di bawah manajer umum itu ada sekretaris, dan kemudian di bawah sekretaris ada bendahara. Nah, di antara manajer umum dan sekretaris serta bendahara itu ada yang namanya admin keuangan. Nah, untuk selanjutnya itu ada bagian dari bagian produksi dan ada bagian pemasaran. Nah, untuk jabatan jumlah staf, uraian tugas dan penggajian. Untuk itu jabatan pertama itu adalah pimpinan. Di bawah pimpinan itu ada yang dikatakan direksi. Nah, untuk tugas direksi sendiri kami menugaskan itu uraian tugasnya itu menentukan tujuan pelaksanaan kerja yang realistis dan menjelaskan tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua adalah bertanggung jawab atas akan pembagian koordinasi, dan yang ketiga bertanggung jawab atas penyelenggaraan suatu usaha. Nah, untuk gajinya sendiri untuk berapa orang direksi yaitu hanya 1 orang, dan untuk gajinya kami perkirakan itu 3 juta per bulan. Nah, untuk totalnya sendiri jumlah dikali dengan gaji per bulan, jadi hasilnya 3 juta. Nah, setelah direksi itu ada staff. Nah, bagian staff itu ada bagian pemasaran dan ada bagian produksi. Nah, bagian pemasaran sendiri bertanggung jawab atas melaksanakan kegiatan pada bagian pemasaran dan kemudian merencanakan dan mengatur kegiatan pemasaran agar mendapatkan target usahanya. Nah, untuk bagian pemasaran sendiri kami berencana akan terdiri atas 2 orang yang dengan gaji Rp2.500.000, dan karena ada 2 orang maka kami kalikan 2.500.000 dikali dengan jumlah orangnya berhasilnya 5 juta. Nah, untuk bagian kedua adalah bagian produksi. Nah, bagian produksi ini sebagai tenaga teknis dalam kegiatan produksi usaha mengawasi dan bertanggung jawab atas proses mengenai produk-produk yang dihasilkan dan harus sesuai dengan pesanan konsumen. Untuk bagian produksi sendiri kami berencana hanya 1 orang dulu,
di mana gajinya berjumlah 2.500.000 dengan total gaji 2.500.000 karena hanya berjumlah satu orang. Nah, yang ketiga adalah bagian keuangan. Nah, bagian keuangan sendiri itu bertanggung jawab terhadap stok biaya, kemudian bertanggung jawab atas bagian pajak, kemudian bertanggung jawab terhadap bagian utang atau utang piutang apabila ada, karena bagian keuangan yang mengelola keuangan usaha. Untuk bagian keuangan sendiri kami berencana hanya satu orang saja terlebih dahulu karena kami baru memulai usaha. Nah, untuk gajinya sendiri ada 2.500.000 dan totalnya 2.500.000 seperti dengan cara pertama, dan kedua kami mengalihkan dengan jumlah. Nah, untuk yang keempat adalah ada seorang pegawai. Nah, pegawai ini bertanggung jawab terhadap setiap bagian pekerjaan yang diberikan. Untuk pegawainya kami rencananya hanya ada 6 orang dulu, yang setiap orang digaji dengan 2 juta rupiah. Untuk totalnya sendiri kami gaji karena ada 6 orang berarti 12 juta rupiah dikali dengan 2 juta rupiah dikali dengan 6 orang, hasilnya 12 juta rupiah. Nah, untuk total gaji per bulan yang akan kami keluarkan itu insya Allah sekitar 27 juta rupiah. Nah, setelah di bagian itu ada yang dinamakan perizinan. Untuk perizinan sendiri agar usaha rumah jahit ini tetap diizinkan beroperasi dan diizinkan untuk berdiri, kami meminta izin kepada warga sekitar Sinjai dan juga kelurahan atau desa serta pihak RT 2 RW 3. Nah, kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan. Untuk kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan itu yang pertama adalah bisa kita lihat di tabel ya, ada kegiatan dan jadwal pelaksanaan dalam mingguan. Untuk survei pasar itu kami dilakukan di minggu kedua. Untuk menyusun rencana usaha itu kami lakukan di minggu ketiga, dan untuk jadwal pelaksanaan perizinan itu kami lakukan di minggu pertama, dan yang survei tempat usaha itu kami lakukan di minggu pertama. Untuk survei mesin atau peralatan itu kami lakukan di minggu pertama, dan pemasangan sarana penunjang itu kami lakukan di minggu ketiga, dan untuk mencari tempat kerja itu kami lakukan di minggu kedua, serta uji coba produksi kami lakukan di minggu pertama, dan operasionalnya kami lakukan di minggu ketiga. Untuk bagian inventaris kantor dan suplai kantor sendiri, inventaris kantornya itu atau perangkat kerja terdiri atas mesin jahit, mesin obras, mesin neci, mesin cetak kancing, mesin jahit motif. Untuk mereknya sendiri, mesin jahit kami bermerek Butterfly, mesin obrasnya bermerek Butterfly, dan mesin necinya bermerek Singer, dan mesin cetak kancing bermerek YS Star Button Holler, dan untuk mesin jahit motif bermerek Janom ya, dan masing-masing jumlah unitnya itu terdiri atas 1. Untuk harga itu di bagian mesin jahit itu ada mesin jahit itu seharga 1.400.000, dan di mesin obras itu seharga 1.700.000, dan mesin neci seharga 1.400.000, dan di mesin cetak kancing itu seharga 1.700.000, dan mesin jahit motif seharga 2.500.000. Untuk jumlah harganya itu karena kami hanya membeli 1 unit dulu, maka harga dengan jumlah harga sama. Nah, untuk total inventaris kantor itu ada seharga 8.700.000. Untuk suplai kantor ada jenis biaya suplai kantor dan total biaya per tahun. Nah, untuk isi staples, pulpen, kalkulator, double tip, label, stiker, dan lain-lain itu seharga 300. Kami perkirakan seharga 300.000 per tahun. Nah, per tahunnya. Jadi total suplai kantor kami itu adalah 300.000 per tahun. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.